Salam sejahtera, sahabat semua. Selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungannya serta dimurahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Leo Margo Channel untuk berbagi pengalaman. Baiklah sahabat, pada konten kali ini sebetulnya saya sekarang sedang berada di dapur ya. Dan kebetulan sekali untuk konten kali ini saya ditemani istri saya. Maksudnya istri saya mau memberikan sebuah tip kecil bagaimana menyimpan seledri supaya awet, tahan lama dan tetap segar. Teman-teman mungkin sudah terbiasa ya menggunakan seledri, baik itu untuk pelengkap di sayur sop, soto, atau mungkin kalau kita mau bikin telur dadar atau campuran untuk di bakwan ya, makanan yang sudah biasa. Mungkin salah satu masalah yang sering kita temui untuk seledri yaitu cepat busuk atau kering. Karena pengalaman saya, kalau disimpan di kulkas biasanya suka disimpan dalam plastik. Nah, kemudian disimpan di kulkas itu di bagian paling bawah. Tapi memang cepat busuk. Nanti dari satu batang akan merembet ke batang-batang yang lain, atau mungkin dia akan cepat kering. Jadi warna si daun itu sudah mulai coklat dan baunya pun sudah mulai nggak enak ya, udah nggak bisa dipakai. Nah, kebetulan kurang lebih seminggu yang lalu saya beli ini di pasar. Saya cari yang akarnya masih bagus ya, akarnya masih bagus. Terus saya coba untuk menyimpan seledri ini bukan di dalam kulkas, jadi disimpan di dalam, bisa menggunakan wadah botol bekas ya, sesuaikan dengan banyak sedikitnya seledri. Bisa juga dengan wadah yang lebih besar kalau memang seledrinya banyak ya. Cari yang segar, warnanya masih hijau segar, kemudian akarnya pun masih bagus. Nah, kemudian di wadah ini bisa kita kasih air yang fungsinya untuk akar ini terendam, tapi jangan sampai melebihi ke batangnya. Khawatirnya nanti batang akan menjadi busuk. Nah, untuk menjaga supaya seledri ini tetap segar, air di dalam botol ini bisa kita ganti kurang lebih 2 hari sekali, sambil kita perhatikan mungkin akar-akarnya takut ada yang busuk dan akan merembet kepada batang-batang yang lain. Nah, kita ganti airnya. Dan alhamdulillah ini sudah hampir seminggu masih segar. Dan ini pun tunasnya waktu beli itu masih kecil, sekarang udah sebesar ini ya. Ini yang hijau muda ini, hijau muda. Nah, kemudian diusahakan jangan sampai terendam ya batangnya, dikhawatirkan nanti busuk. Dan bisa dilihat kondisinya masih segar juga. Dan lumayan juga ya, jadi dapur jadi ada hijau-hijau segar gitulah. Selain kalau kita misalkan ada bunga atau apa, karena mungkin kalau menanam di tanah atau mungkin kurang berhasilnya gitu. Dan kebetulan juga ini supaya lebih awet, saya coba dengan cara seperti ini dan alhamdulillah. Jadi kalau nanti mau pakai tinggal ngambil gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai, kita tinggal ambil. Tapi jangan lupa ya untuk menjaga supaya seledri tetap segar. Perhatikan airnya juga. Kalau misalkan sudah terlihat semakin berkurang, kita bisa ganti dengan air yang baru lagi. Dan mudah-mudahan nanti kalau tunas-tunas yang baru muncul juga bisa kita lihat di sini ya. Tuh, masih warna hijau muda ini. Tadi belum sepanjang ini, seminggu lalu, sekarang sudah semakin panjang. Dan yang daun-daun yang lain juga masih tetap segar. Jadi kalau kita mau pakai tinggal kita petik. Dan kalaupun misalkan punya persediaan seledri yang lebih banyak, mungkin bisa menggunakan tempat yang lebih besar lagi. Jadi kalau di dapur kan semakin segar nih ya, dapur kita ya, ada yang warna hijau-hijau. Nah, ini pengalaman saya ya, mungkin bisa dicoba. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah mencobanya dan ternyata saya sudah membuktikan sendiri ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi
Tapi yang paling penting memang harus diperhatikan yaitu air. Jadi jangan sampai batang itu terendam terlalu lama, dikhawatirkan busuk. Yang paling penting adalah akarnya yang terendam di dalam air. Dan perlu diganti, dibersihkan akarnya, kemudian diganti airnya ya kurang lebih 2 hari sekali. Ini kan ya, kalau misalkan akar-akar ini pasti nanti akan meninggalkan kotoran di dalam air, bisa kita ganti, kita bersihkan. Khawatirnya ada bagian yang busuk, khawatirnya gitu ya. Nah, cepat-cepat kita buang supaya tidak cepat merembet. Tapi alhamdulillah ya, ini udah berapa lama ini? Ini sudah hampir 1 minggu. Sudah hampir 1 minggu, alhamdulillah masih segar. Ada tunas yang baru udah. Iya, ada tunas yang baru seperti ini. Iya, ini ya. Nah, kemudian kalau tunas yang pada saat kita beli itu sekarang sudah menjadi sepanjang ini, warna hijau muda ini. Nah, jadi mungkin ini salah satu cara untuk mengawetkan dan untuk mengembangbiakkan juga ya, supaya tetap segar, awet dan lama ya. Sama juga nanti kalau dia pertumbuhannya bagus, akan muncul tunas baru, berarti kan kita sama sudah mengembangbiakkannya juga ya, dengan media air di dalam botol. Karena kalau disimpan di dalam kulkas itu hanya untuk bisa langsung dipakai, itu pun terkadang cepat kering atau cepat busuk. Nah, mungkin teman-teman bisa mencobanya, dan ini saya kebetulan hanya ingin berbagi pengalaman saja karena memang ya sudah terbukti ya, alhamdulillah ini 1 minggu masih dalam kondisi segar seperti ini. Jadi kalau taruh di dapur juga kan menambah ini ya, segar suasana di dapur dengan adanya warna hijau-hijau. Asal yang terpenting juga asal terkena jangan bukan di tempat yang gelap gitu ya. Jadi dapurnya cukup terkena cahaya dari luar. Insya Allah seledri masih dalam kondisi segar. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah, atau karena kita hanya sharing berbagi pengalaman aja ya, dan alhamdulillah ini sudah terbukti. Jadi untuk seminggu kita menyimpan ini dalam wadah seperti ini,